sekarang kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Tahukah kamu ada restoran ayam di Australia yang benar-benar memperkerjakan ayam untuk mengatur akun Twitternya? Masa sih? Iya benar. Restoran cepat saji di Australia ini berencana memenangkan Guinness World Record dengan maskotnya Betty yang menjadi ayam pertama yang bisa nge-tweet. Ayam maskot kali, kayak Iya. ayam petok-petok mana bisa nge-tweet. Nggak bisa ya? betul ayam maskot. Marketing perusahaan membuat ini sebagai peluang promosi yang unik. Bener. Nah, oh ayam beneran. Terus dia nge-tweetnya gitu? Ya Perusahaan dengan 70 toko franchise di Australia ini membiarkan Astaga. Betty untuk menjadi adminnya dengan harapan suatu saat akan menge-tweet satu kata yang tepat. Ya tepat ya. Harapannya sih cukup bagus ya, cuman agak aneh ya. Betty akan nge-tweet sampai dia menulis 5 huruf dengan benar. Para analis menilai cara promosi ini sangat unik dan menarik. Tapi sepertinya Betty belum ada tanda-tanda bisa Belum ada nge-tweet dengan nada- tepat. Ya, kita nggak usah ngarepin ayam ya. Betty itu asal ngetik-ngetik juga gitu. Tapi gimana dia mau ngebales apa Twitter followersnya tuh? Malah dipatokin tuh. lihat. Tuh kan, tergantung aja makanannya ada di mana, makanya bisa diketik-ketik seperti itu. Nah, Terus ini banyak lagi yang follow pastinya kan? banyak. Jadi mungkin Mau ngemeng apa ya sama dia kan? penasaran kali pengen lihat ayam nge-tweet kayak gimana sih. Nah, ini yang sering juga ditanyain sama orang-orang. Sebenarnya telur sama ayam tuh mana duluan sih? Yang Telur keluar? sama ayam mana duluan? Ayam, Ayam dari mana? telur. Telur kan? Telur dari mana? mana? Dari ayam. Ayam dong. Kok bisa ya kayak begitu ya? Bingung jadinya kan. Nah, ini ada tayangan dari Kok Bisa Channel. Kita lihat sama-sama yuk. Duluan mana? Telur atau ayam? Duluan. Ayam dan telur, mana yang duluan? Pertanyaan ayam dan telur merupakan salah satu tebak-tebakan tertua di dunia. Jawabannya sendiri masih diperdebatkan oleh banyak orang. Ada yang bilang ayam lebih dulu, karena sebuah telur tidak mungkin ada tanpa adanya niatan dari bapak dan ibu ayam. Ada yang bilang telur dulu, karena ayam pasti mengalami masa kecil dulu bermula dari telur. Tapi, apa jawabannya? Kemudian, secara tidak sengaja, peneliti di Sheffield and Warwick University di Inggris berhasil memecahkan pertanyaan ini. Pendeknya, mereka menemukan bahwa telur ternyata memiliki sebuah protein yang cuma bisa berasal dari sebuah rahim ayam. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang mereka katakan adalah harus ada ayam dulu, baru secara teknis telur ayam baru bisa ada. Jadi akhirnya kita tahu bahwa benangnya adalah ayam. Tapi tunggu dulu, ternyata masalah ini lebih kompleks dari yang kita duga pada awalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita merujuk pada teori evolusi, maka jawabannya adalah seperti yang dibilang oleh Neil deGrasse Tyson ini. Bahwa telur ayam dulu yang ada duluan kemudian baru lahirlah seekor ayam pertama dari telur tersebut. Gimana caranya? Simpelnya, zaman dulu belum ada yang namanya ayam. Adanya nenek moyang ayam yang secara teknis belum bisa disebut sebagai ayam. Pendeknya, selama jutaan tahun nenek moyang ayam ini terus berevolusi. Evolusi terjadi karena tiap kali nenek moyang ayam beranak, anaknya nggak bisa sama persis kayak orang tuanya. Selalu ada sedikit perbedaan. Lalu itu terjadi terus selama jutaan tahun hingga akhirnya ada satu telur yang kode genetiknya akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai ayam. Nah, telur inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari semua ayam yang pernah hidup di dunia ini. Jadi ya, menurut teori evolusi, telur ayam itu duluan daripada si ayam. Jadi video ini sukses malah membuat Anda tambah bingung. Tapi begitulah ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakan Einstein ini. The more I learn, the more I realize how much I don't know. Jadi selamat mencari tahu lagi, dan kalau Anda lapar silahkan goreng saja si ayam dan telur yang sukses bikin Anda pusing ini. Jadi kalau dipikir-pikir masih bingung kita. Betul, antara apakah ayam atau apa telur. Dan apakah itu semua Iya. menjadi jawaban atas segala doa yang selalu kita panjatkan. Betul, dari semua yang sudah dibicarakan kita selalu mendengar nada ini. Iya, betul Nada ini sering sekali kita temui. Terngiang-ngiang Di dalam telinga. satu baris. Dan ternyata nada ini ada yang punya. Siapa yang Mereka punya? di sebelah kita ini. Teman-teman, Kok Bisa Channel. Dari Kok Bisa Channel. Ini siapa yang suaranya begini? Ayo ngaku. Kita tebak yuk. Coba. Dari tiga ini kita Coba, tebak ya. ngomong dulu. Ha. Iya nih kayak gini sih Gerald. Yang siswa sebentar. Kalau Aduh. saya Siapa? yang baju merah. Merah jangan sampai lolos ya. Baju merah kan sampai lolos. Warna pink kayaknya. Pink. Siapa yang sebenarnya mengisi suara itu tadi? Tuh.
Enggak, dia soalnya lebih bass, gue pikir dia. Oh, Grafisnya bagus ya, ngisi suaranya tadi udah si Mas Yoga. Nah, bahasanya Yang bikin grafisnya siapa? Untuk semuanya? Tebak lagi ya. Yes, Oke, yang bikin grafis. Pat yang baju kuning. Oh, itu yang bikin tempe. Oh, begitu. Kayaknya yang bikin grafis Gerald. Iya. Nah, benar. Lu ngapain? Oh, dia satu lagi ada juga yang upload ke YouTube-nya. Oke, ini Kan banyak ya Kok bisa isinya channel sih. ya? Nah, Kok Bisa Channel. Ini memang personilnya cuma 3 orang ini? Iya, Bertiga? Infonya apa aja sih? Waktu itu kita sempat bahas soal uang dolar yang semakin naik. Terus pernah kita liatin juga di sini dari Kok Bisa Channel. Terus ayam. Sudah ada berapa video yang setelah diupload? Sejauh ini 22 ya. 22. Itu semua ada investigasinya dulu, infonya atau hasil searching, ada yang hasil searching sendiri atau gimana nggak sih? Kita riset. Riset silakan. sendiri. Bisa Oh, Bapak riset. riset ini, Tim Bapak riset, riset. Bapak Tim berarti. riset. Yang pasti kita omongin dulu mau ngangkat Bahas apa? isi apa kontennya. Kemudian juga kita lihat yang ada di masyarakat yang lagi happening itu apa sih. Nah, terus kita diskusiin mau ngangkat yang mana. Itu berdasarkan dari followers juga Iya, ada kali juga ya, mau pertanyaan bahas soal yang apa. diajukan kita jawab. Tapi selalu endingnya bingung ya? Kayak tadi ayam sama telur, endingnya apa tadi tuh? Sebetulnya jawabannya. Endingnya ada dua perspektif Dua gitu. perspektif kan, jadi bikin kita bingung memang. Tapi- Tapi apabila Bahasanya tapi keren banget. Ini sebetulnya kan permasalahan yang dibahas itu masalah-masalah yang berat. Tapi penyampaiannya enteng Iya. banget. Bahkan terkesan lucu kedengernya kan. konsep awalnya gimana bisa terbentuk seperti ini? Awal mulanya seperti apa? Coba tolong diceritakan. Awal mulanya itu apa tuh namanya? Oh Kalau di gitu. YouTube, kalau di YouTube sendiri dulu ya, dulu itu di Indonesia itu belum ada yang namanya konten edukasi gitu. Sedangkan di luar itu banyak banget. Kayak ada YouTubers luar namanya Vsauce, Kurus Kisah, Minute V6, mereka yang ngebahas konten-konten edukasi jadi menarik gitu dan lucu, ada hiburannya. Di Indonesia belum ada. Akhirnya bikin waktu Juni lalu, terus gabung sama Gerald sama Alvin juga dan jadilah. Akhirnya bikin trio. Albumnya kapan keluar? Itu ya, album itu ya. Jadi Sebetulnya awalnya basic seperti dari itu. teman-teman bertiga ini sudah selesai kuliah atau masih Sedang skripsi. sedang skripsi. Iya. Wah, luar Iya. biasa sekali ya. Sampai punya ini saya ngeliat mereka ini salut jadinya. Anak-anak muda yang kreatif bisa membuat seperti ini. Apaan tuh? Tuh, kita kasih rasa salut kita dengan tepuk kepala. Tepuk kepala. Namanya Luar biasa ya. Dan itu suaranya memang sengaja dibuat seperti itu ya? Atau memang udah aslinya begitu kalau ngomong? Iya, kayak ngomong gitu aja gitu. Oh, Nggak, dia kalau ngomong kayak gitu emang? Emang ngomong kayak gitu. Oh, ngomong kayak gitu. Gerald, apa kabar? Kamu sudah makan atau belum? Dia gitu ngomongnya sehari-hari Iya, ya. sehari-hari begitu, Sehari-hari gitu. makanya. Mama, aku pergi dulu. Dia gitu, Mang Ayun. Sampai jumpa lagi di pagi-pagi. Nih ada lagi tayangan, kenapa kita suka banting barang ketika marah. Ini apa punya Kok Bisa Channel juga? Iya. Coba Ini ada kita bahkan lihat. ada sejarahnya ini. Pokoknya ada sejarahnya. Coba kita lihat dulu tayangannya, ntar kita tanya nih sejarahnya kayak gimana. Sudah berapa tong sampah yang kita tendang, remote TV yang terbang, dan meja yang kita gebrak akibat gejolak amarah kita? Kenapa kita suka merusak barang ketika kita marah? Banting barang ketika marah pendeknya adalah penyaluran dari amarah kita. Kita marah karena kita frustasi, kecewa terhadap keadaan yang ada. Kalau dibiarkan terus, kita akan stres. Maka kita mengeluarkannya dari diri kita dengan cara membanting barang. Selain itu, faktor kenapa kita marah adalah juga karena kita merasa tak punya kontrol akan keadaan yang terjadi. Dengan tindakan agresif seperti membanting barang, dapat memberikan kita ilusi bahwa kita memegang kontrol terhadap keadaan. Tentu saja membanting barang dapat memuaskan kita secara emosional. Di dalam hati kayak bilang puas, dibandingkan dengan kita hanya duduk diam saja menahan amarah sambil menggerutu. Tapi hal tersebut juga akan sangat merugikan kita di jangka panjang. Selain kita bakal sering ganti remote TV yang rusak gara-gara dilempar, kita juga akan dapat membahayakan orang-orang sekitar kita jika hal tersebut menjadi kebiasaan. Bayangkan yang awalnya kita hanya suka melempar remote TV,
kemudian diganti menjadi pisau dapur yang dapat melukai orang lain. Hal tersebut dapat membuat kita masuk berita kriminal di TV nasional. Jadi selalu pahamilah diri kita ketika kita marah dan coba sebisa mungkin untuk tenang. Kalau masih juga tak bisa ditahan, gantilah remote TV kita dengan body bag tinju. Ada remote, ada meja, ada tempat sampah. Kenapa benda itu yang lo munculkan pertama? Ada sejarahnya kayaknya. Hah? Atau pisau? Paling sering dibanting sih. Hah? Yang paling sering dibanting. Iya. dibanting. Iya, Terus betul, ada yang ngalamin? Tong sampah ditendang. Tong sampah Tong sampah ditendang. Kadang-kadang kucing juga lewat dihajar. Padahal kucing nggak salah apa-apa. Iya. Jadi ini emang berdasarkan juga risetnya dari kehidupan sehari-hari juga. Oke. Lucu bisa kebayang gitu ya. Emang itu sehari-hari yang kita lakukan seperti sadar nggak sadar emang gitu kan. Iya. Sering kita temuin. Siapa gitu. emang yang suka nendang remote? Banting. Banting remote. Nah, Dia tampangnya mawar loh. Ternyata hatinya sangar ya. Tampangnya juga kayak Hello Kitty tapi hatinya security. security. Jadi jawaban-jawaban tadi itu ternyata berarti di research dulu ya. Seperti apa itu ngelihat juga berarti ya apa kira-kira jawaban dari yang ditanyakan itu ya. Iya. Oke. Bagus, masuk akal juga sih. Ngeliatnya masuk akal juga. Nah, tahukah kamu ketergantungan kita pada smartphone bisa terlihat dari foto editan fotografer berikut. Nah, Seorang ini fotografer. pada ketergantungan nggak termasuk Nah. ketergantungan nggak sih sama smartphone? Seorang fotografer Eric Pickergill membuat karya fotografi yang menampilkan orang-orang yang berpose seolah-olah sedang menggunakan handphone. Melalui kumpulan foto miliknya, ia bermaksud menunjukkan bahwa manusia kini memiliki kecanduan berlebih pada teknologi atau ketergantungan pada handphone. Ya, itu seperti itu. Ada yang merasa mulai kecanduan dengan handphone? Semua kita Semuanya. semua Semuanya, pasti. Pak. Sampai sejauh mana menurut Anda sudah tahap bahaya atau tahap yang baik? Kalau saya sih udah bahaya kayaknya. Udah bahaya. Mungkin makanya lo tumpahin sama ini nih proyek kalian bertiga kan, bagus. Iya, ditumpahkannya ke Kobisa Channel. Yang kau bisa channel, kayak yang positif. Terima kasih buat teman-teman Mungkin dari Kau Bisa Channel ya. boleh diupload ya. Kenapa Andre Taulani dari penyanyi menjadi pelawak? Itu Nah, coba itu. Oke. Ditantangin ya. Kita wawancara dulu pertama. Iya, bener ya. Gantian. Bener ya. Ntar kita dulu ya. kita riset ya. Riset dulu kenapa bisa seperti itu. semua rahasia. Ya. Bener loh, gue tantangin loh ya. Oke, kita akan lihat mungkin di Rabu kapan kalian akan mengupload. Kenapa ya? Kok bisa Andre Taulani dari penyanyi menjadi seorang pelawak? Dia bukan dari penyanyi doang loh dia, dari pegawai bank. Iya, betul. Nah, Iya, sih tahu banget nih. Pegawai bank lah. Oke. Baiklah, kalau begitu terima kasih buat Iya. Kobisa Channel. Tapi pastinya, kalau misalnya Anda ingin selalu nonton pagi-pagi, Iya. nonton terus tiap jam 8 pagi Sampai jam 9, iya. pagi hanya di Net TV. Senin sampai dengan Jumat Iya. ya. Halo. Lu kayak Bang Omar tadi ya. Gak cocok kita. Oke, buat Oke. sahabat pagi ketemu lagi ya. Senin sampai Jumat. Bye-bye. Pagi-pagi. Pagi-pagi semangat.